Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat datang di GKI San Francisco. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Habis itu kita akan naik dalam doa. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and praise. Thank you for this new day and for the opportunity to gather in your name. We welcome your presence among us. Lord, we ask that you prepare our hearts and our mind to receive your word. Let everything we do in this service bring glory to you. Bless those who are on their way and those who are already here. Unite us as one body in Christ, and may this time of worship strengthen our faith and deepen our relationship with you. Lord, we pray in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. Mari kita naikkan pujian KJ 3, kami puji dengan ringan. Mari kita makin berdiri. Saat Allah berfirman, seluruh ciptaan menjawab, muliakanlah namamu ya Tuhan. Matahari bersenandung, puji sembah sambil menghangatkan bumi. Saat Allah berfirman, hidup diubahkan. Mereka yang tertawan oleh penindasan dibebaskan. Yang tak bersuara berseru, menceritakan keselamatan. Saat Allah berfirman, segalanya dibalikkan. Orang bijak belajar bahasa kasih karunia dari anak-anak kecil. Yang kuat belajar dari mereka yang tak berdaya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, oh ya, Tuhan yang kuasa, yes, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, oh ya, Tuhan yang kuasa, yes, jiwaku
Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajar, oh ya, Tuhan yang kuasa, yes, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajar, oh ya, Tuhan yang kuasa, yes, jiwaku ditebus oleh-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita dengar firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 31 dan 32. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ya Tuhan, kami tidak akan meremehkan hal-hal kecil yang akan membuat kami lebih bijaksana. Karena Engkau bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal kecil yang sering kami pandang hina. Mari kita menyanyikan Bapa Surgawi. Ajarku menyadari
rencana Tuhan selalu indah buat kita. Amin. Seringkali kita membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita membiarkan keraguan menjadi cara hidup kita. Namun jika kita mau melihat dengan sungguh-sungguh, kita akan menyadari bahwa hidup kita dan dunia ini berada dalam pelukan tangan kasih Allah. Mari kita mengakui betapa kurangnya iman kita, sambil tetap percaya kepada Dia. Dan yang telah berjanji untuk mendengarkan kata-kata kita, juga isi hati kita. Mari kita mengaku bersama-sama dengan berkata, mereka bisa menjadi raksasa dalam hidup kami. Ya Allah yang penuh anugerah, setiap hari ketakutan, keraguan, dan kekhawatiran membanjiri kami. Hingga kami mulai percaya bahwa Engkau tidak peduli kepada kami. Tampaknya begitu banyak kejahatan di dunia ini. Kami menjadi yakin dengan keyakinan yang salah, bahwa tidak ada lagi kebaikan yang bisa kami lakukan. Badai dosa dan godaan menghantam kami, dan kami meringkuk ketakutan. Tak mampu menemukan iman untuk bertahan. Ampunilah kami ya Allah, pengharapan. Ingatkan kami bahwa jika kami membuka hati, Engkau akan menyembuhkan kami. Jika kami mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengar damai dan sukacita. Jika kami membuka hidup kami bagi-Mu, kami akan sanggup pergi dan melayani saudara-saudara kami. Sebagaimana kami telah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Mari jemaat kita menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu.
dengan kata-kata yang menenangkan, dengan roh yang membawa damai, dengan kasih dan pengharapan yang melimpah. Allah mengampuni kita dan memenuhi kita dengan iman. Allah meneguhkan kita sebagaimana adanya kita. Mereka yang kehancurannya dipulihkan, yang dosanya diampuni, yang hidupnya dipenuhi oleh iman. Syukur kepada Allah. Amin. Syukur kepada Allah. Mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Silakan duduk. Itulah doa kita. Kita minta Tuhan siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Hello, how are you today? I want to give each one of you one of these, but you do not open it until I tell you to open it, okay? So we're going to learn about listen to the instructions. So even though you know how to make a model of airplane, it's easy, but the lesson today is to learn, to obey, and to learn to follow the instruction. Each one of you can have one, and if you can listen the instruction well, each one of you can get extra to bring it home later on. Okay? And each one of you also will get one of these. So, who usually give instruction to you at home? Mom or dad? Or both of them? Both? Mom more or dad more? Me? My wife gives me more instruction more than I give her. So each one of you can have one of these one too. But don't do anything yet. Just hold on it. Okay? So again, the lesson is very simple. If we learn to obey our parents, and the Bible promised that we will be blessed if we honor our parents and we learn to follow the instruction for our parents. Even though sometimes we don't like it, right? Because we feel like, oh, I know it. And mom or dad tell us what to do and how to do it. We probably know already, and we feel like, no, you don't need to tell me. But it's very important to understand if mom or dad give us a rule, that for our goodness, but our good thing for us. It protect us, it help us to be eventually be more successful in our life. So this is the way to learn about to follow the instruction. Now you can open, there's a 3 thing inside that envelope, and take it out. You will find those 3 things is just like this. But don't do anything yet. Okay, you find those 3 pieces of stuff. Okay, so 4 with this one, with the propeller. So the first thing what we're gonna do, we're gonna make airplane, and then we're gonna go together to Hawaii, or with this airplane, we can fly it and having fun. So the first thing you do is take this one, the one with the 2 holes. Okay, you find that one. Now, the big one here, you slide in on the top, on the front part like this. Follow me. No, don't do the back one first. Follow. Remember, we're gonna learn to follow instructions. Let's do the top, the front part first. Go like this until go to the middle. Okay, if it's done, it's gonna be look like this. Sometimes we have to be patient, because if we push it too hard, it's gonna be break. Oh, you did it, and Daniel did it too. Okay, good, wonderful. Now the other one is the small one, and you slide in on the back part. You see there's a hole in the back too? Yeah, okay. See, if you're done, it's gonna be look like this. Almost. Make sure it is in the middle. If not, there'll be not balance, right? So the airplane gonna be swing to the right or to the left more. So have to be in the middle. Okay, when that get done, and this propeller, you put it like this. Stick it in the front part. Oh, you got it? Okay? Yeah, just do it like this. Okay? So can we test it? Should we fly it away? Ready? So we go to high, okay? See, whoever get this one,
adult can have the airplane. You can buy or you can sell it to other people. Okay? All ready? 1, 2, 3, go! Woo! We are successful. So each one of you will get one, and you can take that back to you. Each one of you can have one. And then this is the extra. Each one of you can have one too. One of these extra, so each one can have two. And the propeller also, one of you have one. So give one and one for you and one for you. Here we go. So we're going to pray together. So the lesson is so simple. God wants us to be in the Lord's army. And you know, if you are, the Bible tells us we are the Lord's army. And in order to be a good Lord's army, we have to learn discipline. We need to learn to follow the rule. And we need to learn to submit to the authority. So we're going to pray from this lesson. We're going to remember a simple thing. It's very good to follow the rule that God gave the authority in our life. Let's pray together. And you will follow me. Lord, we thank you for today. We learn a simple lesson to follow the rule, to obey our parents, and to honor our authority. Maybe from home, from the government, at school, and any other places. We thank you, Lord, because you are the highest authority. We should obey you even more. We thank you in Jesus' name. Amen. Okay, you can go back to the classroom, continue to learn more. Oh, somebody left this one. Somebody left this one? Anybody? No? Okay, everybody get one. Thank you very much. So we will pray together to prepare our heart to listen to the scripture reading and to the sermon. Let's pray together. Lord, thank you so much because we learn to love your word. And today we are going to learn from the scripture because the scripture is the word of God. It's good for us and fit our spiritual need. And we commit this time to you. Help us to be silent, to be quiet before you, and to enjoy your presence. So that after the service done, we will learn more about you, Lord. Again, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. So the first scripture reading from Psalm 30 ayat 24 sampai 28. Ada salah satu jemaat akan membaca. Silakan. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Demikianlah firman Tuhan. Amen. The second part of the scripture reading diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Berbunyi sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya
yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah hal ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Tuhan tidak terbelenggu, karena itu aku sadar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tidak setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Tuhan, saudara melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen. Saudara, judul daripada firman Tuhan hari ini, seorang tentara Kristus yang baik. Saudara, saya punya papa mama lahir di China. Jadi orang Toto asli ya. Jadi kalau dengar papa mama saya ngomong, pelo-pelo bahasa Indonesianya juga. Sehingga mama saya sampai akhir hidupnya baru kemudian belajar bahasa Indonesia, bisa membaca bahasa Indonesia. Tadinya tidak bisa. Jadi saya sedikit banyak bisa bahasa Chinese. Sedikit sekali, dan satu-satunya kata yang saya bisa tulis di dalam bahasa Mandarin adalah nama saya sendiri, Se. Jadi my last name yaitu Ung. Kalau saudara ada yang mengerti bahasa Chinese, disebutnya Ung Putau Ung katanya. Apa itu Ung Putau Ung? Jadi kalau saudara ingat di Indonesia pada tahun 1960-an itu ada boneka-boneka yang dijual, itu disebutnya Ung Putau Ung, itu kayak sebetulnya orang tua ya. Tapi dalam bentuk boneka yang bawahnya tuh bulat. Jadi nama saya tuh punya meaning seperti boneka itu yang jatuh tapi akan selalu berdiri lagi, bangkit. Karena dia dijatuhkan bagaimanapun, dia akan berdiri lagi. Jadi walaupun lemah, sepertinya tua, fragile, tetapi berapa kali pun dia jatuh, dia balik kembali. Dan saya cherish nama itu sebagai sesuatu yang mengingatkan saya kalau ada tantangan hidup, ada setback di dalam hidup ini, remember, dengan pertolongan Tuhan, you can bounce back again. All the scar in my life, Tuhan specialize bisa membuat menjadi star that shine in the sky. After the crucifixion, ada resurrection of Jesus Christ. After all the tests, ada pencobaan di dalam hidup, akan timbul testimoni. Saya lebih senang dan gembira karena setelah saya terima Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, salah satu ayat Alkitab berkata di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, 7 kali orang benar jatuh. Jadi bukan 1 kali, 2 kali, berkali-kali kita jatuh.
namun ia bangun kembali. Jadi saudara, tidak peduli berapa banyak kesulitan yang kita hadapi di dalam hidup ini, kalau Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara, kalau kita lihat Alkitab memberikan banyak contoh tokoh-tokoh yang berkenan di hadapan Allah, yang berjalan bersama dengan Allah, menjadi sahabat Allah, dan adalah tokoh-tokoh yang membuat kesalahan di dalam kehidupannya. Gak ada kita yang sempurna. Kemarin saya ingat waktu kita ada piknik, setelah selesai piknik, saya ngomong-ngomong dengan Pak John. If we talking about integrity, tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam integrity, di dalam kehidupannya. Saudara setuju? Kita semua ada shortcoming, ada mistake yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi at least pada waktu kita jatuh, kita bertobat, kita bangkit kembali. Saudara, tokoh yang dikagumi sebagai tokoh yang full of humility, yaitu Musa, dia dipilih oleh Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel. Tetapi saudara, dia pernah lose control di dalam kehidupannya, sehingga dia strike the rock ya, karena marahnya. Dan dia pernah membunuh orang Egyptian yang menganiaya orang Ibrani, sehingga dia harus kabur dari Mesir. Tetapi Tuhan kemudian memberi a second chance kepada dia untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan memanggil dia kembali, ingin memakai dia sedikit minder ya. Oh Tuhan, jangan. Siapa saya untuk dipakai Tuhan membawa bangsa yang besar keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir. Aku tidak bisa bicara Tuhan. Tapi Tuhan menguatkan dia. Siapa yang memberi mulut kepada engkau? Kalau engkau tetap tidak bisa, Tuhan bisa memakai saudaranya Harun untuk menjadi juru bicaranya. Lalu saudara, setelah bergumul dengan Tuhan, aku tidak bisa, tidak mampu. Tuhan bilang, apa yang kau ada, itu yang Tuhan mau pakai. Yang Musa ada di tangannya waktu itu adalah tongkat gembala. Jadi saudara, tongkat gembala untuk memimpin domba-domba. Tetapi Musa rela menyerahkan tongkat itu pada Tuhan, karena Tuhan bilang, serahkan apa yang ada. Kalau Tuhan mau pakai kita, mengubah kita, Tuhan mulai dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. You can always bloom di tempat dimanapun saudara berada. Regardless latar belakang kita, mungkin kita tidak pendidikan, tidak populer, mempunyai banyak kekurangan. Tuhan bisa memakai dari tempat di mana kita berada berasal. Lalu Musa menyerahkan tongkatnya, dan Tuhan mengubah nama tongkat itu menjadi tongkat Allah yang membelah Laut Merah, yang melakukan banyak mujizat. Nah, Daud saudara seorang yang berkenan di hati Allah. Tuhan senang karena Tuhan melihat apa yang ada di dalam, inside the character of David. Walaupun saudara, Nabi Samuel tadinya pikir, wah kalau Tuhan mengangkat raja, menggantikan Saul, pasti orang yang tinggi gede. Kokonya kakaknya daripada Daud tentunya. Tapi Tuhan bilang pada Samuel, no, bukan. Manusia melihat apa yang di luar, tapi Tuhan melihat apa yang di dalam. Di dalam Daud ada satu quality yang menyenangkan Tuhan, di mana dia selalu kalau berbuat salah ditegur oleh Tuhan, dia dengan humble bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Dan betul, dia menjadi simbol dari seorang yang berkenan di hati Allah. Walaupun dosa yang dia lakukan menurut ukuran kita, wah sangat besar sekali. Berzina, dan suami dari wanita yang dia berzina itu basically dibunuh, dirancangkan supaya dia ada di medan perang yang paling depan, Uria itu, dan mati dibunuh. Tetapi saudara, dia sangat-sangat bertobat, dia menjalani konsekuensi daripada segala kesalahannya, dan Tuhan mengangkat dia kembali. Kalau kita lihat Saul, saudara, setelah Saul bertobat, nama Saul diganti menjadi siapa? Ada yang tahu? Paulus ya. Saul yang mengejar-ngejar orang Kristen, membunuhi orang Kristen atas persetujuan
Stefanus dihukum rajam. Tetapi saudara, waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia yang tadinya menganiaya orang Kristen, dia dipenjarakan. Dalam sepanjang banyak pelayanannya, dia banyak sekali mengalami siksaan, penderitaan. Tetapi di dalam siksaan, penderitaan yang dia alami itu, dia menjadi rasul yang menyebarluaskan, yang dipakai Tuhan menulis sebagian besar kitab perjanjian baru. Lebih daripada penulis-penulis yang lainnya. Tuhan pakai dia luar biasa, dan salah satu tulisan yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus melalui Paulus yang ditulis untuk muridnya. Jadi saudara, dia menjadi bapa rohani, mengangkat anak rohani Timotius untuk dididik, untuk diarahkan, untuk ditolong supaya Timotius grow into maturity. Sebab Tuhan tidak pernah saudara puas dengan kita kalau kita jadi orang Kristen just for our comfort. Never. God always allowing the frame, kalau ada picture, frame-nya kadang-kadang dirusak melalui kejadian-kejadian yang kita alami. The storm come along in our way. Ada pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kami berdua. Kami pernah mengalami accident di laut. Kami pernah kehilangan anak kami yang pertama, meninggal karena leukemia. Anak kami yang ketiga pernah kena brain tumor. Mengalami berbagai-bagai macam pencobaan. Tetapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Saya tidak berkata bahwa semua yang terjadi di dunia ini baik. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan Tuhan against sesuatu yang evil. Tetapi Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya, di dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi janji ini tidak diberikan Tuhan untuk semua orang, tidak saudara. Diberikan Tuhan hanya kepada orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut panggilannya, yang melakukan tujuannya Tuhan. God never create everything without a purpose. Tuhan menciptakan saudara dan saya ada tujuan. Saudara, kita mungkin pernah ingat dan pernah belajar bahwa tujuan Allah dinyatakan di dalam the greatest commandment, yaitu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa kita. That's what we call worship. The call to worship, untuk mempunyai suatu hubungan yang intimate dengan Tuhan. Lalu panggilan Tuhan yang kedua yaitu untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. That the call to serve, yaitu untuk melayani orang lain seperti kita melayani diri kita. Kita nggak pernah diselamatkan hanya untuk supaya engkau senang-senang saja sendiri. No, God has a purpose to save us so that we can make a contribution to the world, to make the world to become a better world. Tuhan ingin supaya kita mengasihi Dia sampai kepada kekekalan, ada hubungan yang intim dengan Dia. Dia sebagai Bapa dan kita dikasihi dan mengasihi sesama kita dan mengasihi diri kita sendiri. Dan waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, Dia memberikan the greatest commission. Siapa yang hafal? What is the greatest commission of our Lord Jesus Christ? Pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, ajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah dan baptiskanlah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Saudara, di dalam Great Commission itu ada purpose of God untuk hidup saudara dan saya, yaitu untuk be sent. Karena Tuhan Yesus bilang, as a father have sent me, no, I want to send you away. Saudara ingat, saudara, pada waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, dia orang tuanya, mana Tuhan Yesus waktu mereka sudah balik dari Yerusalem, kembali.
lagu Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pertama, saya akan bacakan warta pada sore hari ini. Majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Yohanes Sudarma pada hari ini dan bersama Ibu Julia yang membantu kita dalam PowerPoint today. Makasih Bapak. And konsultasi pastoral, jemaat dapat menghubungi Pendeta Vincent Ariswara di nomor yang tertera di warta. Jemaat yang berulang tahun, Bapak Rustam pada tanggal Mei 19, beliau tidak hadir. Selamat ulang tahun Pak Rustam. Persekutuan doa akan diadakan pada hari Selasa 10 Juni jam 7 malam melalui Zoom. Amplop persembahan khusus untuk Pantakosta telah diedarkan, amplop telah tersedia di meja pintu masuk. Pada tanggal 6 Mei 2025, Saudari Nani Natalia telah mengadakan pembicaraan dengan Pendeta Vincent Ariswara dan majelis untuk menjadi anggota GKI SF.
Acara penerimaan sebagai anggota GKSF akan diadakan pada tanggal 1 Juni 2025, yaitu minggu depan. Dan juga kita akan mengadakan town hall meeting untuk berdiskusi mengenai pencarian pendeta, akan diadakan setelah kebaktian pada tanggal 1 Juni. Ini untuk minggu depan. Kami mengundang seluruh jemaat untuk menghadiri town hall meeting minggu depan. Kotak saran, anggota jemaat dapat menyampaikan saran dan usulan melalui kotak saran yang telah disediakan atau secara elektronik di gksf.org/kotak saran. Untuk info lebih lengkap mengenai jadwal pelayanan firman, petugas, donatur, konsumsi, kehadiran serta persembahan dapat dilihat dalam warta mingguan di tempat. Yang terakhir, selamat datang pada Bapak Cornelius. Terima kasih. Dan saya kembalikan pada Bapak Yohanes, Pendeta Yohanes. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat anugerah-Mu kepada kami, karena semua yang baik sesuai dengan firman-Mu menyatakan bahwa berasal dari Engkau. Kami bersyukur sebab kami dapat memanggil Engkau Abba Father, Bapa kami. Walaupun Kau yang menciptakan kami Tuhan, tetapi tiap-tiap hari kami diberikan kasih karunia-Mu untuk bisa menikmati kehidupan ini dan untuk memenuhi panggilan-Mu di dalam hidup ini. Bapa, kami mendoakan untuk segala keperluan gereja-Mu, tiap individu yang ada di tempat ini. Kami doakan keperluan jemaat untuk dalam proses pencarian pendeta dan juga town hall meeting yang akan diadakan pada 1 Juni. Kami berdoa Tuhan, Kau adalah Gembala Agung kami yang memberikan hidup-Mu kepada kami, apalagi yang lain yang tidak terlalu sulit buat Engkau ya Tuhan, untuk memberikan kebutuhan apa yang menjadi kehidupan daripada jemaat di tempat ini. Kami doakan jemaat terlanjut usia, salah satu di antaranya Bapak Si, baik Tuhan selalu mendampingi, menyertai dia, memberikan damai sejahtera kepada dia, dan juga sukacita kebahagiaan surgawi. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan ada bersama dengan dia, supaya dia tetap kuat di dalam Engkau. Buat yang sakit, kami doakan supaya ada jamahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan menolong Ibu Tera, saudari Eudia dalam proses perawatan cancer, dan kami doakan Bapak Budi Hartolim yang terkena flu, panitia Franco yang masih dalam masa proses pemulihan. Kami percaya Tuhan bahwa mereka Tuhan izinkan mengalami ini semua bukan dari Engkau, tetapi Tuhan Kau turut bekerja. Pada akhirnya semua itu akan mendatangkan suatu kebaikan, kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong kami untuk tetap percaya dan setia melayani mengikut Kau. Yang berulang tahun kami turut berbahagia, yaitu Bapak Rustam Gunawan. Kiranya Tuhan menghampiri, melayani dia, dan memberikan suatu berkat-berkat atas umur yang ditambahkan kepada dia, dengan kebahagiaan dalam rumah tangganya, anak cucu menantu diberkati oleh Tuhan, menjadi kepala dan bukan buntut, menjadi orang-orang yang memancarkan sinar berkat kepada sesamanya. Dan juga untuk jemaat di tempat ini Tuhan, di saat ini, di tempat ini Tuhan, kami bergumul dari berbagai macam keadaan, dari pergumulan spiritual, kesehatan, pekerjaan, dalam keluarga, financial, dan pergumulan lainnya yang kami tidak sebutkan melalui kata-kata, tapi Tuhan Kau menilik segala keperluan itu ada di dalam diri kami, pergumulan dalam rumah tangga kami. Kami mohon Kau memberi iman yang teguh, Kau menolong, menjawab doa-doa kami sesuai dengan untuk kemuliaan-Mu. Dan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami Tuhan, untuk selalu mengingat akan pengajaran baik kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, jemaat yang kasih Tuhan. Telah tiba saatnya bagi
Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Karena dengan riang karena kasih Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat diundang untuk berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kalau semua yang kami punya, yang kami miliki adalah milik-Mu juga dan pemberian-Mu ya Bapa. Oleh karena itu dengan sukacita kami ingin membawa persembahan syukur kami, hidup kami, waktu dan talenta kami untuk kemuliaan-Mu. Kiranya apa yang kamu lakukan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan juga dapat membawa berkat bagi orang lain di sekitar kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau terima dan kuduskan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan bersama Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Betul, saudara mau ikut Tuhan kemanapun juga? Amin, amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terima.
Terima kasih Bapa, sebab Kau sudah mencurahkan berkat-berkat-Mu dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. And the mission start as we leave this place, Lord, supaya kiranya dengan kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus akan memimpin kami dari saat sekarang sampai Maranatha Kau datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.